Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang tata cara penjurnalan mata kuliah untuk mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Untuk teman-teman, pertama kali hal yang harus dilakukan adalah apabila teman-teman tidak ingat atau lupa dengan situsnya, teman-teman bisa lakukan di pencarian Google dengan cara mengetik Siakat, lalu masukkan nama kampus. Akan muncul seperti ini. Kita pilih Siakat IKIP PGRI Kalimantan Timur. Setelah itu tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul layar seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan username dan password yang sudah teman-teman terima ketika pertama kali teman-teman masuk dan terdaftar sebagai mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Saya akan coba contohkan. Masukkan username-nya, jangan lupa password-nya. Apabila teman-teman lupa dengan user dan password-nya, teman-teman bisa lakukan dengan mengklik lupa password atau menghubungi operator di kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur untuk menanyakan user dan password yang teman-teman lupakan. Oke, setelah itu kita masuk, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Apabila nanti setelah teman-teman masuk terdaftar atau terlihat tulisan nonaktif, maka yang harus teman-teman lakukan pertama adalah kembali menghubungi petugas di Prodi agar bisa dibuka penjurnalannya dengan cara menunjukkan bukti pembayaran SPP di semester yang berjalan. Ya. Kalau yang ini sudah saya buka dan sudah tertulis aktif. Apabila sudah aktif, barulah teman-teman bisa melakukan penjurnalan, karena apabila tertulis tidak aktif, maka teman-teman tidak bisa lakukan penjurnalan. Dan untuk penjurnalan kita tinggal masuk ke bagian akademika, lalu silahkan pilih KRS dan ambil KRS. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali daftar mata kuliah yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan semester masing-masing. Saya akan ambil contoh untuk yang semester 4. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengklik mata kuliah yang diambil di semester 4 ini. Ini yang terhidden, ini tidak bisa dipilih karena berbeda kurikulumnya. Lalu jangan lupa masukkan kelasnya. Di banyak kasus yang telah muncul, biasanya mahasiswa lupa mengklik kelasnya. Jadi setelah memilih mata kuliahnya, langsung dia ambil KRS. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, tidak terekam KRS yang atau mata kuliah yang dijurnalkan, ya. Jadi perhatikan bahwa daftar mata kuliah yang diambil sudah terklik dengan sempurna. Daftar kelas yang diambil pun sudah terisi dengan sempurna, lalu tinggal klik ambil KRS. Nah, akan muncul yang seperti ini, menyatakan bahwa jumlah mata kuliah yang diambil ada 10 mata kuliah, ya. Karena di semester ini ada 10 mata kuliah. Kalau nanti teman-teman di semesternya hanya ada 8 mata kuliah, akan tertulis 8 mata kuliah. Berarti ini sudah terjurnal. Nah, caranya adalah kembali melakukan pengecekan dengan cara masuk ke akademika, lalu ke KRS, dan cetak KRS. Jadi setelah teman-teman lakukan penjurnalan, lakukan cetak KRS. Klik cetak KRS, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini statusnya masih pengajuan. Nah, apabila status masih pengajuan, yang teman-teman kembali harus lakukan adalah menghubungi operator di Prodi agar bisa diterima penjurnalan teman-teman. Kalau seperti ini masih pengajuan, berarti penjurnalannya belum diterima. Nanti ketika sudah diterima, maka ini akan berubah. Ya, ini akan berubah. Oke. Jadi lakukan informasi ke petugas di kampus agar diterima penjurnalannya. Apabila teman-teman sudah lakukan itu dan penjurnalannya sudah diterima oleh petugas di kampus, maka
kalimat pengajuan ini akan berubah. Kita refresh dulu. Nah, tadi sudah saya coba. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau sudah diterima, maka ini akan berubah, tidak lagi pengajuan. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melakukan cetak KRS dengan cara mengklik ikon yang ada di pojok kiri atas ini. Diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini, maka ini tinggal dilakukan pencetakan. Dan untuk pencetakan KRS harus diingat bahwa dicetak 2 rangkap. Satu berwarna putih dengan menggunakan kertas HPS berwarna putih, dan satu lagi menggunakan kertas HPS berwarna kuning. Jadi nanti setelah ini dicetak, teman-teman bisa langsung mengurus proses tanda tangan persetujuan dari dosen wali dan dekan. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya tentang tata cara penjurnalan mata kuliah. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Sebelum proses pencetakan ditutup. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalau nggak bayar kita nggak bukakan. Ini saya kasih kelonggaran karena ini nggak ada lagi potongan 20%. Ya, jadi kalian yang tidak bisa bayar tuntas, bisa bayar separuh, walaupun tidak ada aturan di kampus boleh bayar separuh. Tapi intinya, ketika teman-teman membayar SPP, sudah membayar apakah itu setengah ataukah itu full, saya akan bukakan siakatnya supaya teman-teman bisa menjurnal. Intinya gitu, jurnal dulu, jurnal itu penting. Hal yang pertama ketika kalian masuk kuliah itu pastikan bahwa kalian sudah menjurnal sebenarnya, gitu. Karena kalau kalian belum menjurnal itu tadi akan sangat ribet urusannya gitu loh. Kalau misalnya sudah menjurnal tapi belum mencetak masih lebih gampang gitu. Masih lebih gampang walaupun saya harus dapat akses izin untuk bisa masuk ke portal lalu mencetakkan KRS yang tidak tercetak karena waktu pencetakan tertutup, teman-teman belum cetak ya. Tapi kalau tidak menjurnal itu tadi urusannya tidak hanya urusan di kampus, urusannya itu adalah ke PDDikti karena harus mengajukan izin ke sana untuk itu dibukakan. Kalau tidak dikasih izin berarti tidak bisa. Berarti semester itu teman-teman dianggap tidak kuliah. Ya. Jadi pastikan bahwa di awal semester ini sudah lakukan pembayaran. Berapapun itu, ya. Nanti ajukan ke prodi, di prodi kita akan bukakan. Jadi teman-teman yang sudah mengajukan pembayaran apakah setengah ataukah full kita bukakan. Setelah itu untuk bisa mencetak KRS, prosesnya adalah teman-teman harus memang sudah lunas. Ya. Untuk mencetak KRS harus sudah lunas. Pencetakan KRS juga ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya, tidak dibuka terus-terusan sampai akhir semester. Jadi perhatikan itu. Kalau kalian pembayaran kuliahnya dicicil, maka perhatikan kapan batas terakhir cetak KRS itu. Kalau kalian masuk ke siakat, biasanya di atasnya itu ada kredit title yang berjalan. Ya kan? Di atas kalian masuk ke web itu, di atasnya itu ada kredit title yang berjalan. Nah, itulah yang menyatakan sampai tanggal berapa penjurnalan atau portal itu dibuka. Jadi jangan sampai portal itu batas waktunya habis, kalian baru mau cetak dan segala macam. Ya, jadi diperhatikan itu. Itu yang utama dalam menjurnal, bahwa kalian sudah lakukan setengah pembayaran untuk bisa masuk ke sistem, lalu kalian menjurnal di dalam sistem dan lakukan pencetakan sebelum sistem terkunci. Karena itu tadi, kalau kalian tidak menjurnal, urusannya sangat panjang. Kalau kalian tidak mencetak, saya harus dapat izin akses masuk gitu loh. Jadi
Jangankan kalian, saya yang di staff saja itu ketika portal sudah terkunci tidak bisa masuk ke sistem. Apalagi yang mahasiswanya. Karena setiap orang di kampus itu punya batasan hak gitu. Kecuali akses saya dibuka kembali baru saya bisa mencetakkan. Ya. Oke, sampai di proses penjurnalan paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu masalah penjurnalan? Itu bukti transfer bisa kirim lewat WA aja kan, Pak? Oke, ini siapa yang ngomong ya? Boleh. Cutting 3B. Boleh dibuka ininya, boleh dibuka kameranya biar teman-teman yang lain tuh saling kenal gitu. Saya di tempat kerja, Pak. Oke, gini, untuk teman-teman yang di luar Samarinda, ya, untuk yang di luar Samarinda, sebenarnya saran saya gini, boleh sebenarnya memang di kampus diperbolehkan kalian via transfer ya, tapi harus hati-hati nih. Kalau saya lebih berpatokan, lebih baik kalian bukan transfer m-banking atau ATM masuk ke mesin lalu transfer begitu. Kenapa? Karena stroke itu bisa pudar angkanya. Yang paling berbahaya adalah ketika bukti kalian setelah kalian transfer tidak terekam atau tidak tersampaikan ke kampus. Ini ada kasus nih kemarin ketika mau semesteran, ya, ada mahasiswa yang ngechat saya, Pak, bisa nggak Bapak cekan di handphone saya, karena dia pernah menunjukkan bukti transfernya ke saya. Gitu. Nah, yang harus kalian ingat bahwa setiap saya itu ngebuka setiap kalian menjapri saya, Pak, ini bukti pembayaran saya itu hanya sekali. Setelah itu saya hapus. Tidak pernah saya simpan. Kenapa? Bayangkan kalau 600 mahasiswa menjapri saya mengirim foto, itu berapa banyak foto yang masuk di handphone saya. Makanya setiap kali mahasiswa kirim pasti saya hapus. Tidak ada larangan untuk sistem transfer, tapi saya lebih menyarankan kalau memang tidak memungkinkan bayar pakai slip kampus, lebih baik pakai slip yang ada di bank, tapi rekeningnya rekening kampus, itu jauh lebih aman, karena kalian tetap punya tanda bukti. Ya, tinggal nanti kan tanda buktinya di copy, satu kopiannya kalian pegang, aslinya, karena kalau di slip di bank mungkin cuma ada 2 lembar kali ya, satu diambil bank, satu di kalian, kan gitu. Nah, yang di kalian copy untuk nanti aslinya diserahkan ke kampus. Ya, kalau memang terpaksa tidak ada bank di sana dan harus lewat transfer, ya mau tidak mau, tapi resikonya tanggung sendiri. Karena begitu kalian kehilangan bukti bahwa kalian pernah transfer, maka kita nggak punya arsipnya nih. Kenapa? Karena sistem di kampus itu sistemnya rekening koran ya. Jadi ketika kalian transfer tidak nama by nama. Tidak nama by nama. Misalnya hari ini yang transfer si A, si B, si C, si D, itu nggak kayak gitu dia. Dia bentuknya rekening koran. Jadi dalam satu hari uang yang masuk ke dalam rekening adalah sekian puluh juta misalnya. Itu saja yang terekam. Tidak menyebutkan nama by nama. Gitu. Ya, itu sistem keuangan di kampus, karena memang itu aturannya tidak boleh membungakan uang dan segala macam kan itu. Jadi rekening kampus itu rekening giro rasanya, jadi bentuknya hanya berapa uang masuk berapa uang keluar, udah gitu saja. Jadi harus hati-hati untuk yang sistem transfer, apakah yang lewat ATM ataukah lewat m-banking. Lewat m-banking mungkin itunya tanda transfernya mungkin masih bisa disimpan, tapi terkadang juga hilang, entah handphone kalian rusak, entah ini. Sebenarnya bisa diakali dengan itu tadi, kalau kalian sempat simpan di Google Drive atau apa segala macam, ya. Gitu. Jadi tidak ada larangan kalau harus ditransfer. Cuman saran saya yang jauh dari Samarinda, langkah lebih baiknya kalau memang mau membayar, kalau memang kita menghindari sistemnya transfer, lebih baik gunakan slip di bank, rekeningnya saja nanti ditulis rekening kampus, ya, itu lebih aman. Atau minta bantuan teman yang di Samarinda untuk melakukan pembayaran. Itu juga jauh lebih aman. Atau ada keluarganya di Samarinda, minta tolong saja. Gitu. Datang ke kampus ngambil slip kan tidak ada larangan. Ya, makanya selalu saya bilang teman-teman yang ada di luar dari Samarinda, ketika datang ke Samarinda, slip itu diambil lebih banyak. Ambil 2, ambil 3, ambil 5 kalau perlu. Simpan ketika pulang kampung ya tinggal digunakan, asal banknya ada di kampung ya, kecuali memang ini nggak ada bank antara BRI dan Bank Kaltim tuh nggak ada sama sekali di kampung kalian,
yang jauh ya, mau tidak mau sistemnya adalah transfer. Tapi kalau mau aman ya lebih baik minta bantuan teman yang ada di kota untuk paling tidak ada bukti fisik. Paham ya? Paham, Pak. Itu kan kalau bayar ke kampus kan bisa, itu kan belum pernah juga saya bayar di kampus. Bayar di kampus tuh di ruangan mana, Pak, bayarnya? Bayar di kampus itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kemarin jadi itu dilakukan adalah karena kan itu udah injury time. Mau semesteran, kalau mahasiswa nunggu bayar ke bank, maka mahasiswanya nggak akan ikut semesteran. Karena bank terakhir itu tutup di hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu, kalian belum melakukan pembayaran, hari Senin sudah ujian nih. Gitu. Karena ya itu tadi, ketika kalian terlambat dari pembayaran, lalu ujiannya itu akan bermasalah. Teman-teman yang kemarin mungkin ujiannya tertunda di hari Seninnya, baru ujian di hari Selasa, itu tahu sendiri itu ribetnya kayak apa. Ya. Karena kalian boleh lakukan ujian ulang, tapi waktunya tidak ada penambahan waktu. Waktu hari itu ujian, maka batasnya sampai hari itu saja. Gitu. Dalam satu hari ngerjakan 4 soal lumayan tuh. Ya, jadi hindarkan pembayaran di kampus sebenarnya. Itu dibuka kalau urgent saja. Kalau kalian ujuk-ujuk datang ke kampus, Pak, mau bayar, tidak akan dilayani karena kampus tidak menerima pembayaran secara tunai. Kecuali yang kayak kasus kemarin. Nah, yang jadi pelajaran juga dari yang kemarin kan banyak nih. Sebenarnya mahasiswa itu sudah bayar, ya. Setelah saya cross check sebenarnya teman-teman itu sudah pada bayar. Hanya 1-2 yang tidak bayar. Masalahnya adalah kalian tidak menyertakan bukti pembayaran itu dilaporkan ke kampus, sehingga laporan di kampus ya kalian tidak bayar. Jadi pastikan setelah kalian lakukan pembayaran, buktinya itu kalian antar ke kampus. Nah, untuk yang di luar daerah, ya. Kalau dulu kan biasanya ngejaprinya ke Pak Wakidi ya, karena sekarang ada perubahan. Pak Wakidi itu sekarang pembantu rektor 3. Pak Wakidi pembantu rektor 3, jadi tidak lagi mengurusi keuangan. Sekarang yang bertanggung jawab di keuangan adalah Pak Ahmad Yanur. Jadi teman-teman bisa nanti kalau memang yang di luar kota, mau tidak mau, kalau memang bayar, japrikan ke Pak Ahmad Yanur. Pak, saya sudah lakukan pembayaran semester ini, saya ada di kota ini, jadi tidak bisa ngantar bukti pembayaran ke kampus. Ketika nanti kalian punya kesempatan untuk bisa antar itu ke kampus, lebih baik diantar supaya di kampus punya arsip. Sehingga ketika nanti tidak tercatat, arsip kalian hilang, di kampus masih ada catatan. Paham ya?